Jemaat Tuhan, kita berdoa. Biarkan pujian ini menjadi satu ungkapan yang keluar dari hati kami kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau ada di hadirat Tuhan yang kudus, agung dan mulia itu. Membawa segala penyembahan terbaik kami sebagai respon ibadah kami yang sungguh sejati di hadapan Tuhan. Tolong kami dalam waktu yang singkat ini, Tuhan benar-benar berbicara kepada kami dan kami memiliki kesiapan membuka diri meresponnya dengan tepat pula. Hamba Tuhan yang berdiri di depan seluruh jemaat Tuhan pun datang dalam segala keterbatasannya. Suara yang nyaris hilang ini hamba serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah berdaulat memakai suara ini mengungkapkan isi hati Tuhan, dan semua kami boleh sungguh-sungguh siap menerimanya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saudara, mari kita persiapkan bagian Alkitab untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Dari kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Saya yakin saudara, di antara saudara ada yang sudah menghafal bagian firman Tuhan ini. Kalau saudara sudah menemukan bagian ini dengan Alkitab yang terbuka, saya mengundang seluruh jemaat Tuhan memperhatikan Alkitabnya, kita membacanya dengan bersuara untuk bagian firman Tuhan ini. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, sebentar saya izin ambil pointer. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya sekali lagi minta maaf kepada saudara jika saudara cukup terganggu mendengar suara saya seperti ini ya. Iya, memang luar biasa kepercayaan Tuhan itu bicaranya nonstop gitu ya, tipe pengkhotbah memang ya. Jadi di weekend kemarin sampai hari ini saya hitung kurang lebih ada 6 khotbah yang ada, 6 renungan dan khotbah yang harus saya sampaikan dari hari Jumat sampai hari ini. Jadi saya harap saudara bisa memaklumi akan hal ini dan biarkan Tuhan menolong untuk saudara bisa menerima rema terbaik dari segala keterbatasan suara ini untuk menyampaikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi saudara, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam semua momen kehidupan yang saya alami, seperti termasuk ketika saya punya keterbatasan seperti ini, untuk tetap meyakini bahwa panggilan Tuhan itu sesuatu anugerah Tuhan yang begitu sangat istimewa dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Sekali lagi, panggilan Tuhan untuk melayani itu sebagai anugerah Tuhan yang begitu sangat istimewa dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, saudara sekalian. Dan saya yakin saudara yang menjalani hari-hari hidup ini pun memiliki satu respon tertentu yang tepat untuk mampu melihat segala tentang perjalanan hidup saudara adalah bagian dari cara kerja Tuhan yang begitu sangat indah di dalam segala keberadaan kehidupan saudara secara pribadi. Dan secara khusus kalau saya dan saudara diizinkan untuk merenungkan satu tema firman Tuhan tentang ibadah yang sejati, menjadi satu tanda bagi saya dan saudara untuk melihat dengan jelas bahwa Tuhan telah menyatakan anugerah kasih setianya kepada saya dan saudara, dan dibalik dari semua itu ada tujuan agung Tuhan yang Tuhan mau menyatakan kepada saya dan saudara untuk meresponi dengan tepat bahwa segala sesuatu tentang keberadaan hidup kita adalah satu ketetapan yang Tuhan mau izinkan kita kembalikan sebagai ibadah yang terbaik dan sejati kepada Tuhan. Seperti bagian firman Tuhan yang saya dan saudara baca pada hari ini. Seorang Rasul Paulus memberikan gambaran secara utuh
tentang kitab Roma ini, kalau saya dan saudara memperhatikan dengan jelas mulai dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-11, itu menjadi satu gambaran yang utuh bagaimana Paulus menjelaskan secara teologis tentang makna karya iman dan karya keselamatan yang ada di dalam Kristus. Tetapi di dalam semuanya itu, dari pasal 1 sampai pasal 11, terkandung muatan-muatan yang bukan hanya memiliki makna pengajaran teologis, tetapi ada satu panggilan untuk orang percaya memiliki atau meresponinya dengan praktik hidup dan membawanya sebagai nilai-nilai etis di dalam segala perjalanan kehidupannya. Dan secara khusus di pasal 11 sampai pasal 16 ya, saya salah mengetik di situ saudara. Pasal 11 sampai pasal 16 ini secara khusus menyoroti tentang bagaimana praktik etis dari nilai-nilai teologi yang sudah dipaparkan yang harusnya menjadi implikasi terbaik di dalam panggilan kehidupan kekristenan dalam sepanjang hari-hari hidupnya. Saudara dan saya bisa melihat dengan jelas secara khusus ketika Tuhan mengizinkan saya dan saudara membaca dari kitab Roma 12 ayat 1 dan 2 ini. Ada satu panggilan, dua hal yang akan saya sampaikan kepada saya dan saudara sebagai satu panggilan bagi kita untuk menghidupi nilai-nilai praktis dari kebenaran firman Tuhan ini sebagai respon dari kita yang sudah menerima anugerah karya penebusan di dalam kemurahan Kristus Yesus. Maka saudara, ini menjadi satu transisi atau suatu antara gitu ya, sikap antara yang harus dimiliki oleh kehidupan orang beriman ketika dia sudah memahami tentang makna teologis yang begitu sangat dalam tentang nilai kekekalan dan dia harus mampu menghidupinya dalam perjalanan hidupnya. Maka transisi dari muatan teologis kepada nilai praktis pertama yang saya dan saudara bisa temukan pada bagian ini adalah ada satu tuntutan bagi saya dan saudara untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Dan menariknya saudara sekalian, pernyataan ini Paulus menggunakan ilustrasi di dalam konteks perjanjian lama tentang bagaimana orang Israel atau umat kepunyaan Tuhan harus membawa persembahan korban terbaik yang berkenan kepada Allah, yang kudus kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya melihat dengan jelas bahwa Paulus menggunakan ilustrasi ini menjadi satu tanda pengingat bagi saya dan saudara bahwa di dalam konteks perjanjian lama, persembahan yang dibawa sebagai kurban di dalam mezbahnya Tuhan adalah persembahan yang sudah mati, tetapi yang layak dan harus kudus di mata Tuhan. Saudara memperhatikan kitab-kitab Musa menjelaskan kriteria-kriteria penjelasan terhadap korban itu jelas. Tetapi sekali lagi itu bicara tentang persembahan yang sudah mati, binatang yang dibawa tetapi dikorbankan mati untuk Tuhan. Tapi menariknya pada bagian ini ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada umat kepunyaan Tuhan di Roma, Rasul Paulus menggunakan kata hidup. Jadi bukan hanya sebatas satu persembahan yang dibawa dalam korban yang akan dikorbankan mati bagi Tuhan, tetapi Rasul Paulus menekankan dengan mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan ini akan menimbulkan pertanyaan bagi saya dan saudara. Mengapa persembahan itu harus bersifat hidup yang dibawa kepada Tuhan? Saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus. Sekali lagi, tentu persembahan yang hidup yang mau Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara melalui bagian firman Tuhan ini adalah bagian dari keberadaan diri terbaik orang percaya. Ketika orang percaya masih menjalani hari-hari hidupnya di dalam dunia ini, dan di sepanjang waktu-waktu hidup yang Tuhan percayakan kepadanya, itu pula yang harus menjadikan persembahan yang terbaik, ibadah yang hidup itu kepada Tuhan.
Dan tentu jawaban yang pasti juga adalah kalau sudah mati, orang tidak mungkin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, bukan? Maka selama masih hidup, itu adalah kesempatan terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saudara dan saya kembali diingatkan. Inilah satu pemaknaan yang jelas bagi kita sebagai orang-orang beriman untuk melihat secara utuh bahwa tanggung jawab kita ketika Tuhan mempercayakan kita ada di tengah dunia ini adalah tanggung jawab kepada Tuhan dalam segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Dan ini menjadi poin transisi kedua yang kita bawa dalam respon iman kita kepada Tuhan. Ada tanggung jawab untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kalau berbicara tentang tanggung jawab terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Sebagai wujud dari respon terbaik kita membawa kehendak, membawa diri di dalam kehendak dan ketetapan yang terbaik kepada Tuhan. Maka ini menjadi satu sekali lagi. Menjadi satu panggilan bagi saya dan saudara untuk melihat secara utuh bahwa kehidupan yang kita miliki adalah kehidupan yang memiliki standar. Dan standar kehidupan itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan di bagian ini dijelaskan dengan baik oleh seorang Rasul Paulus. Ada standar kehidupan yang tidak mengikuti standar hidup dunia. Saudara, kalau hari-hari ini kita tahu dengan jelas bahwa dunia memiliki standar tertentu untuk mampu membenarkan apapun itu konsep menurut standar dunia. Orang bisa berkata bahwa berbohong itu adalah satu hal yang biasa. Mencuri itu adalah satu hal yang biasa. Memfitnah, mengata-ngatai orang, berpikir negatif tentang orang, atau apapun itu konsep yang dibawa itu hal biasa. Tetapi kehidupan yang dibangun, hidup yang dipersembahkan kepada Allah itu memiliki standar yang berbeda dengan itu. Nah, pertanyaannya bagi saya dan saudara adalah bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen mampu memiliki kehidupan standar yang tidak memiliki standar dunia atau mengikuti standar dunia. Maka yang terpenting saudara dan saya melihat hanya 2 ayat ini, tetapi penjelasan seorang Rasul Paulus begitu sangat dalam. Rasul Paulus menyoroti di pada bagian ini bahwa bicara tentang hidup yang mengenal Tuhan itu bukan hanya bicara hanya sebatas kamu membuka hatimu, percaya kepada Tuhan, beriman melalui hatimu kepada Tuhan. Tetapi jauh dari itu, perhatikan bagian ayat ini saudara sekalian. Harus kamu alami pembaharuan di dalam akal budimu. Ada pembaharuan di dalam akal budi. Saudara, tentu ini akan membawa kita untuk memahami dengan baik. Pembaharuan di dalam akal budi membawa anak-anak Tuhan untuk mengalami proses bagaimana ia punya cara pandang world view yang tepat, mindset yang tepat, dan itu akan membawa dia ada di dalam nilai-nilai value, nilai-nilai kehidupan yang ia hidupi untuk ia jalani dengan tepat juga. Jadi standar kehidupan bagi seorang anak Tuhan bukan hanya stop sampai ketika ia membuka hatinya, beres, terima Tuhan Yesus, kemudian ia mengakui dengan percaya diri bahwa Kristus telah menjamin saya diselamatkan. Tetapi standar yang lebih penting adalah memperbaharui akal budi. Izinkan saya bertanya saudara sekalian, berapa banyak di antara saya dan saudara yang hari ini hadir di tempat ini yang masih terjebak di dalam standar akal budi kita sendiri. World view kita masih tentang saya, kepuasan saya, pemenuhan keinginan saya, dan apapun yang saya rancang dan saya mau. Mindset kita masih tentang bagaimana kepuasan, kesenangan, kegembiraan, dan itu yang kita bawa dalam kehidupan kita. Saudara, saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang paling real. Kalau saya tidak punya world view, mindset yang sudah diperbaharui di dalam Kristus, maka saya akan berpikir dengan keliru kepada rekan-rekan saya yang ada sebagai pengurus di usia emas.
Kemarin ketika salah seorang dari antara rekan mereka mengalami duka cita. Kemudian kalau saya sebatas hanya memiliki worldview untuk memenuhi standar pikiran saya. Ketika saya hadir 2 hari berturut-turut, saya tidak melihat satupun anggota pengurus komisi usia emas, kecuali di hari terakhir hampir kremasi. Itu kalau standar pikiran saya dan worldview saya. Tetapi faktanya adalah waktu yang berbeda ketika saya tidak ada, waktu yang berbeda ketika saya tidak ada, pengurus itu bergantian sudah hadir dan melayat. Maka hari ini saudara dan saya bisa melihat kalau saya punya standar worldview sendiri tentang konsep yang saya bangun, saya bisa berpikir bahwa aduh orang itu ya tidak memperhatikan, aduh orang itu ya malas, aduh orang itu ya cari perkara dan lain sebagainya. Ini yang paling sederhana saudara sekalian. Maka hari ini saya dan saudara diingatkan untuk mari bangun standar kehidupan sebagai pengikut Kristus yang diubah cara pandangnya dengan tepat terhadap nilai-nilai hidup yang mengarah kepada nilai kekekalan. Dan bisa jadi itu terjadi saudara di dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga kita. Seorang istri bisa saja memiliki mindset, worldview, cara berpikir kepada pasangannya. Ketika pasangannya tidak tepat pulang kerja, dia akan berpikir ini masih main kemana sih ini orang? Lagi main mata di mana ya? Bisa jadi ke arah situ. Atau juga sebaliknya. Seorang suami akan berkata kepada istrinya, kenapa istri saya akhir-akhir ini masakannya suka asin banget? Menurut hemat orang tua, tanda kutip, orang yang suka masaknya keasinan itu lagi doyan pingin menikah, pingin kawin. Mungkin saja dia lagi main mata mungkin sama orang. Kalau worldview kita, cara pandang kita terlalu sempit, kita akan berpikir dengan konsep yang kita bangun menurut standar kita sendiri. Tetapi hari ini saya dan saudara diingatkan. Bangun nilai-nilai kehidupan yang tidak mengikuti standar dunia. Karena tentu standar dunia membiasakan cara berpikir atau apapun itu meskipun mendatangkan dosa dan ketidakdamaian, damai sejahteraan, tetapi itu akan dianggap biasa. Karena standar fokusnya adalah kembali kepada diri dan saya. Maka hari ini saya dan saudara kembali lagi diingatkan. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan refleksi bagi saya dan saudara. Bagaimana jadinya jika orang hanya membuka hatinya percaya kepada Tuhan, tetapi mindset worldview-nya tidak diperbaharui. Kita akan terjebak di dalam satu rutinitas peribadatan dan keagamawian. Ketika kita hanya sebatas membuka hati kita percaya kepada Tuhan, tetapi worldview, mindset kita tidak diperbaharui. Rutinitas. Rajin beribadah, jelas. Rajin melayani, jelas. Bisa. Terus menerus dilakukan, itu sudah biasa. Tetapi cara pandang, pola pikir, value, nilai-nilai hidup, kalau tidak diperbaharui di dalam Kristus Tuhan, maka kita akan terus terjebak di dalam rutinitas. Maka saudara, dampak yang bisa jadi diberikan adalah banyak orang percaya ketika ada di dalam kondisi seperti ini, bukan lagi menjadi orang percaya yang membawa hatinya dengan tulus, murni, sebagai ibadah dan penyembahan terbaiknya kepada Tuhan. Tetapi akan terjebak di dalam rutinitas dan itu akan menjadi sesuatu pola yang berulang terus menerus tanpa lagi mempedulikan bagaimana poin terbesar dari kemuliaan Tuhan melalui hidupnya. Standar terpenting yang harus kita miliki sebagai orang-orang beriman adalah Rasul Paulus ingatkan, nilai teologinya jelas, ya jelas. Pasal 1 sampai pasal 11 menjelaskan nilai teologi, jaminan keselamatan, karya keselamatan, nilai-nilai di dalam karya penebusan Yesus Kristus sudah dilakukan, tapi tidak stop di situ. Nilai etis apa yang harus kamu bawa dalam hidupmu sebagai dampak dari orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan? Itu yang Alkitab bukakan kepada saya dan saudara pada hari ini.
Maka hari ini saudara dan saya bisa melihat dengan jelas. Kalau kita hanya terbatas sampai pada pertanyaan ini, maka kita akan terjebak di dalam hal-hal demikian. Apa yang menjadi cara berpikir kita akan mempengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan atau menilai sesuatu yang tidak kita lihat atau yang kita lihat. Sehingga kalau kita tidak memiliki cara berpikir yang benar atau tidak ada nilai-nilai yang benar yang masuk di dalam pikiran kita, maka jelas output yang keluar, sikap, cara pandang, tutur kata yang keluar pasti tidak benar. Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, ada satu penegasan penting yang Rasul Paulus mau ingatkan kepada saya dan saudara. Proses ini begitu penting. Satu proses metamorfosis untuk mindset dan worldview kita dibentuk oleh Tuhan. Saudara, kalau menggunakan kata metamorfosis, ini kalimat yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan ini. Satu proses pembaharuan dari proses yang biasa saja menghasilkan satu proses yang indah di dalam kehidupan ini. Saudara bisa bayangkan metamorfosis dari kupu-kupu saudara sekalian ya. Dari ulat, dari kepompong kemudian sampai menghasilkan kupu-kupu yang indah. Kata yang sama Rasul Paulus gunakan untuk orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus untuk memiliki metamorfosis dalam mindset dan worldview-nya. Proses, jalani itu. Dan standar proses itu Alkitab katakan apa? Memandang semua hal mengacu pada kehendak Allah. Semua hal mengacu kepada kehendak Allah. Saudara, saya teringat beberapa tahun lampau sebuah film yang cukup terkenal, film rohani. Ada kalimat yang akhirnya begitu sangat booming mendunia dari film itu. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Ketika seseorang diperhadapkan dengan kondisi dia difitnah, dia dibenci, tetapi di saat itu dia bertanya, kalau Tuhan ada di posisi saya, apa yang akan Tuhan lakukan? Ketika seseorang dianggap sebagai orang yang buruk, dikucilkan oleh komunitas tertentu, tetapi di saat itu ia kembali bertanya kepada Tuhan, kalau Tuhan di posisi saya, apa yang akan Tuhan lakukan? Worldview seperti ini saudara sekalian, memandang semuanya mengacu kepada kehendak Tuhan. Akan termasuk di dalamnya saudara sekalian, sebagian besar saudara yang bekerja. Ketika saudara diperhadapkan dengan tantangan, apakah pekerjaan itu yang saudara lakukan sesuai dengan aturan main? Hati nurani saudara bermain untuk menolak di situ, pertanyakan apakah ini sesuai kehendak Tuhan? Cara pandangnya bukan hanya sebatas memenuhi kepuasan, kesenangan sesaat. Tetapi apakah ini sesuai kehendak Tuhan? Orientasinya hanya kepada Allah, bukan lagi kepada diri sendiri. Kebanyakan kan kita sering sekali saudara sekalian kan mendengar istilah yang kadang kalau kita udah kesal, ya bowat gitu ya. Kita kan biasa bilang kan, ya memang gue orangnya gini, memang gue maunya gini, ya udah memang gue gini. Orientasinya gue. Bodoh amat, lu mau sakit hati dengan cara gue, yang penting gue begini. Bukan lagi orientasinya kepada Allah. Hari ini saya dan saudara diingatkan, segala tentang proses metamorfosis untuk cara pandang kita harus diubah dengan standar orientasinya kepada Allah. Sehingga itu akan menjadi fokus yang tepat, saudara. Fokusnya apa saudara? Fokusnya adalah fokus apa yang baik. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Masing-masing orang punya standar baik sendiri bukan saudara? Misalnya saudara sekalian, ketika saya lagi khotbah di depan,
Kalau saudara punya standar baik sendiri, saudara akan memperhatikan. Pendeta Rosa rambutnya, lipstiknya sudah kurang merah. Bedaknya harus dipoles sedikit. Mungkin saudara punya standar tertentu. Saudara akan memperhatikan hal-hal seperti itu. Tapi apakah itu orientasinya kepada Allah? Apakah itu esensi, penting? Atau saudara fokus kepada berita yang sedang saya sampaikan, firman yang sedang saya sampaikan? Nah, permasalahannya adalah kita terkecoh dengan kehidupan hari-hari ini adalah kita terlalu fokus dengan hal-hal yang esensinya tidak begitu penting. Masuk kurang ibadah, kok dia lihat gua kayak gitu? Lagi marah ya dia? Pentingkah memikirkan orang ngelihat kita sampai segitu dalamnya? Dia kok jalannya gitu amat sih? Sombong banget ya jalannya. Emang kalau dia lagi buru-buru dan harus jalan seperti itu, pentingkah kita mengurus cara jalannya? Itu ngomongnya kenapa sih? Ngomong apa sih? Fokusnya bukan lagi kepada berita. Tetapi esensi fokus kita sudah kepada hal-hal yang tidak tepat. Karena apa? Proses metamorfosis mengubah mindset dan worldview itu, sesungguhnya kita belum terarah sesungguhnya kepada Tuhan. Bayangkan saudara bertemu dengan pasangan hidup yang hari-hari kritik terus, nyaman enggak? Nah, enak saudara kan? Mau keluar ke rumah, bini mau pakai lipstik apa, dikomplain, ganti lipstiknya, ganti bajunya, ganti kostumnya. Worldview yang dibangun apa? Kepuasan, kesenangan diri sendiri. Jangan gitu ya, kalau ngomong gak boleh dengan cara gitu, ngomong harus gini gitu. Standar yang dibangun standar diri sendiri. Terus memaksakan orang mengikuti standar mindsetnya sendiri. Ini hal sederhana saudara sekalian. Tetapi Alkitab mau menjelaskan kepada saya dan saudara. Fokus kepada apa yang baik. Fokus kepada apa yang berkenan kepada Allah. Apakah di saat saya memiliki cara pandang seperti itu berkenan kepada Allah? Apakah di saat saya mengkritik orang tertentu dengan cara pandang saya, apakah itu membangun dan memuliakan Allah? Saudara melihat dengan jelas bahwa ibadah yang sejati bukan hanya tentang berapa banyak waktu saudara dan saya meluangkan diri ada di dalam rumah Tuhan. Bukan hanya tentang berapa banyak waktu, dana yang kita berikan yang terbaik kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ibadah yang sejati yang disoroti oleh Rasul Paulus adalah hatimu kepada Kristus, mindset, worldview-mu pun diubahkan oleh Kristus. Itulah ibadah yang sejati. Maka dibalik dari semua yang kita lakukan, bukan lagi kita terjebak di dalam satu rutinitas peribadatan yang kita hadir seperti ini. Tetapi kita terarah orientasinya Allah. Fokusnya apa yang berkenan kepada Allah. Fokusnya apa yang sempurna. Saudara bayangkan ada jenis orang yang termasuk di dalam kategori orang yang mengerjakan segala sesuatu itu perfeksionis. Ada di antara saudara yang ada dalam kategori itu? Lakukan pekerjaan apapun itu gak mau ada kekurangan dikit pun. Pokoknya harus sempurna saudara sekalian. Saudara, satu hari saya dipanggil oleh guru anak saya yang kecil. Nursery. Anak nursery orang tua dipanggil. Udah kayak anak SMA aja lakukan kenakalan remaja ya gitu ya. Kemudian di kelas itu guru ini berbicara kepada saya bahwa Fania tuh kalau sudah serius dengan pekerjaan apa yang saya kasih. Bahkan termasuk ketika teman-temannya sudah sibuk bermain di sekeliling, lari ke sana kemari. Dia gak akan gubris, dia akan tetap tenang di depan mejanya untuk tetap konsen dengan bagian pekerjaannya. Jadi sudah sangat berulang kali ketika anak itu diberikan lembaran kertas untuk mewarnai. Teman-temannya menurut standar mereka sudah menyelesaikan bagian mereka. Mereka sudah lari, lompat-lompatan, sudah senang. Tapi anak ini dia akan menunggu sampai kapan Miss bilang oke, finish, selesai semuanya. Meskipun ada teman-teman di sekelilingnya bermain, dia akan nggak akan gubris. Dia akan terus
sudah diwarnai, tapi dia akan terus, di mana tambalan yang masih kurang sedikit dia akan tambah terus. Stabilonya atau apa namanya tuh, pewarnanya itu dia akan tambah terus. Kemudian Miss-nya mengatakan kepada saya, memang kayaknya anak ini sedikit perfeksionis, Bu. Karena pernah beberapa kali juga, dia mewarnai keluar garis, dia pergi ke Miss minta ganti gambarnya, mau lagi dari awal. Padahal waktunya tinggal mepet, sudah hampir selesai. Minta lagi dari awal karena perkara keluar garis sedikit, saudara. Saudara, saya memikirkan saudara sekalian ya, bahwa keberadaan hidup orang-orang percaya di hadapan Tuhan pun, harusnya kita memiliki standar tertentu yang terbaik untuk Tuhan. Dan Alkitab katakan standar itu adalah standar yang sempurna. Bukankah ini karakteristik seorang perfeksionis yang harus diberikan yang terbaik juga kepada Allah? Karena yang Allah mau ibadah kita itu adalah ibadah yang sempurna. Yang baik bagi Allah. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada orang di dunia ini yang mampu melakukan yang terbaik dan sempurna? Tidak ada, saudara. Kita menyadari kita dilahirkan dari dosa. Kecenderungan kita terus menerus akan ada di dalam banyak dosa. Tetapi paling tidak proses pembaharuan, metamorfosis ini, Allah menghendaki saya dan saudara ada di dalam satu proses upaya untuk terus melakukan yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, itu terus menerus kita upayakan lakukan kepada Allah. Itu yang mau Alkitab katakan. Sehingga orang Kristen tidak lagi dengan gampang mengatakan, kita tidak mampu melakukan hal-hal yang baik menurut standar Allah, karena Kristus yang mampu melakukan, kemudian stop di situ. Tuntutan firman Tuhan kepada kita pada hari ini jelas. Makna teologis di dalam karya penebusan Kristus, ya dan amin. Tetapi panggilan kita secara moral, etis, memperjuangkan hidup yang baik dan benar selama kita ada di dunia ini, harus menjadi panggilan sebagai panggilan ibadah yang berkenan kepada Allah. Saudara dan saya, secara pribadi tetap harus berjuang untuk hal ini. Tidak ada orang yang sempurna, saudara, benar. Tapi paling tidak kita tidak terjebak di dalam rutinitas peribadatan kita kepada Allah. Dengan demikian saudara sekalian, kita akan menyadari sungguh bahwa ketika kita menaruh seluruh dari pengharapan kita kepada Allah, maka kita sedang membiarkan Allah yang mengambil kendali atas segala pikiran kita. Dan ketika pikiran kita telah seutuhnya terkontrol di dalam kebenaran Allah, maka kita akan mampu atau berupaya memperjuangkan, mengendalikan segala situasi yang kita alami dalam hidup ini. Dan ketika kita mampu mengendalikan situasi itu ke arah yang benar dalam hidup ini, maka kita pun akan terus berjuang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini proses panggilan metamorfosis yang Tuhan ingin melalui hati, mindset kita perjuangkan sepanjang perjalanan hidup dan iman kita. Saya terberkati dengan kalimat seorang hamba Tuhan, Richard Pratt, di dalam bukunya, menaklukkan segala pikiran kepada Allah. Richard Pratt mengatakan, pada saat kita memikirkan mengenai keselamatan di dalam Kristus, biasanya kita hanya akan memikirkan akibat dari kita percaya kepada Kristus, berarti pasti memiliki hidup yang kekal. Dan berita itu pula yang kita bawa di dalam penginjilan-penginjilan dengan metode-metode yang kita lakukan, bukan? Kita injili orang, kita tantang dia. Akibat dari kamu membuka hati percaya, anugerah Allah kamu lihat dengan jelas, ada anugerah Allah yang terbuka bagimu, ada kehidupan kekal yang kamu alami. Benar? Yes, benar. Tetapi tidak stop sampai di situ panggilan orang percaya, saudara sekalian. Hal ini sangat penting. Karena dari awal saya sudah mengatakan tidak stop sampai di kita membuka hati kita, mengakui, memiliki jaminan Kristus adalah keselamatan kita. Kristus adalah jaminan keselamatan kita. Hal ini penting, saudara. Tapi jauh lebih tepatnya, saudara,
Kita juga perlu memfokuskan dengan hal yang lebih teliti dalam perjalanan iman kita. Ada kepentingan, kebalikan dari kejatuhan akibat daripada karakter manusia dalam hal pengetahuan dan moralitas. Artinya apa, saudara? Orang percaya dipanggil untuk memaknai tentang panggilan ibadah yang sejati adalah ketika ia membawa hati hidup dirinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Cara pandangnya, worldview-nya, sehingga membentuk value-value, nilai-nilai kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan bagaimana itu dia bawa di dalam kehidupan etis, moralitas. Ketika ia bertemu dengan orang-orang lainnya, nilai-nilai itu dituntut untuk kita menghidupinya. Itu jauh lebih penting. Dengan demikian, orang tidak memandang iman Kristen adalah iman yang eksklusif. Iman yang stop. Ketika orang sudah membuka hati percaya kepada Tuhan, fokus hanya lihat kepada anugerah Tuhan, tetapi tanggung jawab orang Kristen tidak dilakukan dengan baik. Nilai moralitas harus menjadi aspek terpenting untuk respon orang percaya atas anugerah yang sudah dia miliki. Hari ini saya dan saudara diingatkan, sekali lagi, bagaimana kehidupan ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Sudah sungguh-sungguhkah kita memberi hati hidup dan diri kita ini sebagai respon peribadatan kita ketika kita ada di rumah Tuhan? Sudah sungguh-sungguhkah kita meresponi anugerah keselamatan di dalam Kristus yang sudah kita terima? Sehingga kita itu tunjukkan, minta Tuhan terus berkarya dalam pikiran kita, cara pandang kita, dan kita tunjukkan itu kepada orang-orang di sekeliling yang Tuhan izinkan kita berjumpa dari waktu ke waktu. Jadilah seorang istri yang mampu menghidupi kebenaran firman Tuhan ini ketika engkau berada di dalam tantangan menghadapi suami yang sulit. Jadilah seorang suami yang mampu memberikan cara pandang yang tepat, value yang tepat, dan menjadi teladan iman, imam bagi seisi keluargamu. Karena Kristus telah terus berproses dalam metamorfosis keberadaan cara pandangmu. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara mampu menjalani ibadah yang sejati sebagai respon terbaik kita atas pengorbanan Kristus kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi anugerah kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Firman Tuhan mengingatkan kami terus-menerus bahwa bukan hanya ketika kami ada di dalam ruang gereja ini adalah ibadah kami. Bukan hanya ketika kami memberi dukungan, pelayanan melalui persembahan, waktu kami itu adalah sebatas ibadah kami. Tapi jauh dari itu, firman Tuhan mau terus mengoreksi hidup kami bahwa segala tentang keberadaan hidup kami adalah ibadah kami kepada Tuhan. Cara pandang kami, pikiran kami, value, nilai-nilai kehidupan yang kami bangun, yang bernilai kekekalan, adalah tuntutan firman Tuhan bagi kami untuk membangun ibadah yang sejati bagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia anugerah Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kebenaran firman-Mu ya dan amin selalu dan senantiasa terus berbicara dalam kehidupan orang percaya. Amin.